Yang penting dapat menghasilkan rezeki yang halal. Saat sudah menyelesaikan pekerjaannya, ia akan pergi dan tidak akan kembali. Suatu hari, pemuda itu mendapat pekerjaan mengangkut bakul ikan dari pinggir sungai ke rumah pemilik ikan. Saat tiba beberapa bakul ikan lagi yang belum terangkut, terdengar suara azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu pemuda itu berkata kepada pemilik ikan, "Maaf Tuan, azan sudah berkumandang. Saya harus menunaikan sholat terlebih dahulu di masjid. Biarlah bakul ikan ini diletakkan di sini terlebih dahulu. Setelah sholat, saya akan melanjutkannya." Kuli angkut hanya tinggal beberapa bakul ikan yang belum terangkut. Mengapa engkau tidak melanjutkan dulu pekerjaanmu? Setelah itu engkau bisa sholat dengan tenang. Maaf Tuan, saya sudah terbiasa sholat tepat sesudah azan berkumandang. Awalnya, pemilik ikan menyayangkan sikap si pemuda kuli angkut. Tapi ia merasa kagum dengan kebiasaan si pemuda kuli angkut. Pemilik ikan jadi ingin memujinya. Kuli angkut, bagaimana jika pekerjaan mengangkut bakul ikan ini diserahkan kepada yang lain? Jika itu kemauan Tuan, saya tidak dapat menolaknya. Upah pekerjaan ini tidaklah sekadar menunda-nunda waktu sholat. Setelah itu, pemuda kuli angkut berpamitan kepada pemilik ikan dengan mengucapkan salam. Pemilik ikan semakin kagum dengan pemuda kuli angkut. Pemilik ikan pun mengikuti pemuda kuli angkut ke masjid. Tentu saja, pekerjaan mengangkut bakul ikan itu tetap diserahkan kepada pemuda kuli angkut. Setelah sholat berjamaah di masjid, pemuda kuli angkut itu melanjutkan pekerjaannya mengangkut bakul ikan. Selesailah semua bakul ikan terangkut dari pinggir sungai ke rumah pemilik ikan. Sebelum memberi upah, pemilik ikan ingin mengajak pemuda kuli angkut untuk makan bersama. Kuli angkut, bagaimana jika kita makan bersama terlebih dahulu? Saya ingin menjamumu dengan gulai ikan yang enak. Maaf Tuan, hari ini saya sedang berpuasa. Oh, kalau begitu datanglah pada sholat maghrib, kita akan berbuka bersama. Sebenarnya jika saya sudah pergi, saya tak akan kembali. Tapi insya Allah itu kemampuan saya akan memberinya. Sorenya, pemilik ikan ikut bersama pemuda kuli angkut ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah di masjid. Tapi biasanya pemilik ikan sholat di rumah karena menurutnya sholat berjamaah di masjid itu hanya membuang waktunya. Sementara ia adalah pengusaha yang sangat memanfaatkan waktunya untuk bekerja. Tapi saat ia sholat tepat waktu dan berjamaah, ia merasa tenang dan damai. Setelah sholat maghrib berjamaah, pemilik ikan dan pemuda kuli angkut pulang bersama ke rumah pemilik ikan. Sesampainya di rumah pemilik ikan, pemuda kuli angkut makan bersama keluarga pemilik ikan. Benar saja, masakan yang dimasak oleh istri pemilik ikan sangat lezat.
Teman-teman, masih ingin dilanjutkan ceritanya? Kalau masih, jangan dulu ya, dan jangan pulang dulu. Ceritanya makin seru nih. Nah, begini kelanjutan ceritanya. Tiba-tiba, pemilik ikan melihat orang tua yang lewat di depan rumahnya. Pemilik ikan merasa takjub dan heran, karena sebelumnya orang tua itu lumpuh dan tidak bisa berjalan. Alhamdulillah Pak, sudah bisa berjalan lagi. Alhamdulillah, ini berkat doa dari Tuhan. Semalam anak saya sedang minum air. Saya mau ke depan jadi tuan. Dia bertemu dengan Saya mau ke saya depan. sedang bertemu. Sesuai sama mana kecang. Kalau mau dua kabar ini nilai nilai petang. Kata boleh. Kata boleh. Itu nambah kalam deh. Setelah mendengar itu, pemilik ikan langsung bergegas ke kamar pemuda kulit anggur. Ternyata pemuda kulit anggur sudah pergi sejak selesai sholat tahajud. Pemilik ikan merasa menyesal karena belum sempat mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan kepada pemuda kulit anggur. Nah teman-teman, kita semua sudah mendengar cerita yang saya bawakan. Dari sini kita dapat menyimpulkan pesan moral yang kita dapat adalah sesibuk apapun kita harus mengutamakan sholat 5 waktu, apalagi sholat berjamaah di masjid. Meskipun sekarang daerah kita sedang dihantui oleh wabah virus corona, tapi kita harus berusaha untuk sholat berjamaah di masjid atau di madrasah selagi bisa. Karena insya Allah kaum muslim yang menjaga wudunya dan sholatnya akan terhindar dari virus corona. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, adapun yang barusan tampil pemegang nomor undian 239 atas nama Tunku Cut Nazia Al-Miska, urusan dari Bisu 3 Kampung Bangkalan.